Pada tanggal 11 Oktober 2006, bersama istri dan 3 orang anak, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa dan bagaimanakah, apa pekerjaan saya sebelum memeluk Islam? To the point. Saya adalah seorang pendeta. 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta. 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, Indonesia paling timur, Irian Jaya. Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua, yang sekarang dikenal dengan UKIP. Saya menjabatnya di situ sebagai rektor. Kenapa saya memeluk Islam? Ketika ada orang bertanya, apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya memeluk Islam? Saya katakan hanya dua kalimat, 2 argumen. Yang pertama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk saya. 1. Dan yang kedua, saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak. Qulakul mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Saya mengutak-atik Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Kalau hanya muslim salah-salah, boleh kita bertarung. Siapa yang lebih paham soal Al-Quran? Saya membuka dalam surat Al-A'raf yang menegaskan tentang wibawa, akhlak, ketinggian. Saya pelajari Islam 8 tahun baru masuk. Dan bukan melihat sikap orang Islam, bukan. Kalau saya hanya melihat sikap muslim, Allahu Akbar, barangkali nggak Islam-Islam sampai hari ini. Saya pernah membaca riwayat Rasulullah waktu diberi gelar Nabi oleh Allah, lalu beliau mendapat jabatan pula dari kelompok kaumnya. Apa? Al-Amin. Artinya dalam bahasa Arabnya, orang yang dapat dipercaya. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini, nabi-nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan. Termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam. Saya masuk Islam tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta. Bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman, from Stuttgart. Pusat gereja Protestan, Jerman. Pusat gereja Katolik, Roma. Pusat gereja Pantekosta, The Bethel Pinkestrook, Belanda. Saya orang Manado asli kafir, begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual, itu tempatnya surga langsung. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im." Sekiranya ahli-ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu, to the point, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah, nggak salah. Sekali lagi saya katakan nggak salah, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa sih itu agama? Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No, tidak. Lah, kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21. Segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini. Saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya, karena Doni di Pekalongan pasti beda dengan Doni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat. Melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan?
Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya, memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang, kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, nggak peduli. Kita umat Islam jangan berjuang dengan kekerasan fisik. Itu sudah terjadi di Umar bin Khattab. Al-Quran menegaskan, kecuali diajak perang, baru kita perang. Ada perintah dari kepala negara perang, kita perang. Kalau enggak, jangan. Pursuer, bertarung dengan urat saraf. Itu yang paling pas. Silakan, kalaupun saya ditangkap, saya tidak ada kelompok, tidak pernah ada LSM Islam di belakang, di kiri, di kanan, hanya di atas ada berlaksa-laksa malaikat tahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pendamping, istri, anak. Itu yang mendampingi saya. Silakan. Saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Tangkap saja. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara justru saya kuasai Al-Quran 30 juz, insya Allah. Dan kalau saya mati langsung surga. Enggak, tidak pernah memobilisasi orang untuk supaya melakukan anarkis. Saudara tahu, ketika umat Islam melakukan tindakan anarkisme, di situ keuntungan besar bagi kafirun. Saya mau kasih tahu. Al-Quran jelas sekali. La tazidanna asyadana syi'adawata lillazina amanu liyahuda wallazina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman, Yahudi dan musyrik. Saya masuk Islam bukan dengar orang. Makanya saya paling disiplin dalam hidup ini. Ada mualaf-mualaf yang masuk Islam, saya tanya, masuk Islam kenapa antum? Oh, saya mimpi Pak Yahya. Mimpi apa ente? Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya bilang, kalau ente masuk Islam mimpi, besok juga ada yang murtad dari masjid, ditanya pendeta, kenapa masuk Kristen? Mimpi Pak Pendeta. Mimpi apa? Ketemu Yesus. Artinya sama kuat. Kita bikin buku, saya bikin buku. Orang Kristen gak senang, ada dua alternatif. Tuntut saya secara hukum, karena negara kita negara hukum. Orang Islam jangan bela. Yang kedua, kalau nggak mampu dengan hukum, cari pendeta di Indonesia ini yang paling jago, dianggap qualified oleh Kristen, bukan di masjid, bukan di gereja, di Istora Senayan Jakarta. Kita debat secara terbuka, hadirkan orang Kristen dan Islam. Itu debat. Saya kemarin ceramah di Bekasi, di tempat kasus kejadian penikaman pendeta. Saya ceramah di situ, gerejanya libur, di depan gereja Masjid Raudah. Saya tidak pernah, bukan maksud saya untuk mempermalukan orang Kristen, tidak, justru saya sayang. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'da. Hai ahli kitab, kembalilah kamu semua dengan kalimat yang sama dengan kami. Dan janganlah kamu mentuhankan sebagian di antara kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Ini perintah Allah kepada ahli kitab. Ya, saya kan cuma takut masuk Islam dulu, hanya satu yang paling saya takut sekali, disunat. Nabi Isa disunat, Yesus disunat, Paulus disunat. Orang Kristen nggak sunat, itu. Jadi sebenarnya siapa yang orang Kristen ikut? Siapa yang saya ikut dulu? Oh, ternyata saya tidak ikut ajaran Isa, yang saya ikut adalah ajaran Paulus. Di Islam beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen, pendeta sudah ceramah, sudah pidato, itu jemaat tidak boleh bantah. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Ustadz menerangkan, jemaatnya bertanya. Ustadz ditanya sama jemaat. Kalau di pendeta tidak. Siapa yang percaya Yesus, dia diselamatkan. Allahu Akbar. Saya punya konsep dari dulu. Saya pikir-pikir, mana mungkin? Hanya percaya selamat. Sunat kagak, mandi junub kagak. Selamat dari mana? Nah ini. Lalu saya lihat orang Islam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 kali dalam sehari sholat. Pernah saya tanya, ada grup-grup yang jenggot-jenggotan, apa namanya? Jemaat tablik. Saya tanya sama grup jemaat tablik, orang Makassar, Lukman sini ente. Ini jemaat tablik kerjaannya kan sholat, begitu. Saya tanya, Man, anak mau tanya antum dulu, sebentar saja. Antum masuk surga enggak? Apa dia jawab? Insya Allah. Semua umat Islam kalau ditanya, masuk surga? Insya Allah. Tapi kalau di Kristen ditanya masuk surga, oh pasti. Wah, memang betul-betul hebat ya. Saya tanya, masa ente sampai sudah lecet-lecet gitu kok? Masa masih pakai insya Allah? Insya Allah itu kan semoga. Di sini saya belajar bahwasannya orang Islam itu betul-betul diajar rendah hati, down, tunduk. Jadi ketika saya bertanya begitu, ingat dengan saya waktu di pendeta, saya pernah kuburkan orang Manado, jemaat saya mati dalam keadaan mabuk cap tikus. Mungkin Pak polisi tahu, itu cap tikus itu adalah sejenis enau yang dimasak
cuman uapnya yang disaring, itu biar pendeta, nggak apa-apa, bisa minum. Sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom, boleh hantam. Yang penting ada juru selamat. Di Islam nggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Saya pikir-pikir, ini konsep yang nggak benar. Buka Bible, baca. Oh, ini ajaran ternyata tidak sesuai dengan perintah nabi-nabi. Meneliti ke Israel. Sampai di Israel sana saya lihat, oh, pengakuan orang Yahudi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, dengarlah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esah, tunggal, Ehad. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena abjadnya itu hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewaw, Sayin, Ketet, Yot, Hof, Lamet, Memnun, Samek, Ayin, Pet, Sadek, Ofresi, Sintau. Tidak pernah mendapatkan huruf C, Krais. Itu ajaran orang Romawi. Itu ajaran Yunani. Makanya, para orang Kristen itu kalau dia cerdas, dia kritis, dia membaca dan melihat, kemudian back to historis, kembali kepada sejarah, dia akan melihat bahwa Nabi Muhammad inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa 3.500 tahun sebelum datang Isa, kemudian Isa 576 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil itu adalah kitab sucinya kita yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita yang namanya Al-Quran. Zabur Daud atau Mizmor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Makanya kalau imam-imam sholat ada ayat tentang Bani Israel. Kenapa? Di situ Allah memberikan peringatan supaya umat Islam jangan mengikuti kebiadaban Bani Israel. Ya, hebat sekali. Makanya kalau orang bilang Hitler itu adalah si Dajjal, saya mengatakan Adolf Hitler itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas bagaimana Israel membantai 378 nabi. Israel tukang bunuh nabi. Hanya 2 nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena 2 orang nabi inilah yang difirmankan oleh Allah untuk menjadi nilai keberkahan bagi dunia. Dari silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangan bilang tidak. Dalam surat As-Saff begitu jelas. Wa idzqala Isa ibnu Maryam. Ya Bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wasyirram bi rasulin yati min bani ismuhu Ahmad fala maja'ahum bil bainati qalu hisasir mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu, yang datang untuk menggenapkan kitab sebelumku, Taurat. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu seorang Rasul Allah yang bernama Ahmad. Coba baca tuh Al-Quran, lihat baik-baik. Ahmad itulah Nabi Muhammad. Nah, rentang waktu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini 576 tahun. Saya Islamkan ayah kandung saya. Bapak saya itu tentara, perwira seksi 1 di Korum 131 Santiago Manado. Saya anak tentara. Purnawirawan, ayah saya tentara. Ayah saya bilang begini, kurang ngajar ngana kasih sekolah tinggi-tinggi sampai dapat gelar doktor kabirator rusak ente masuk Islam. Bapak saya katakan, kamu tunggu, dalam tempo 3 hari kamu mati. Berapa hari Pak? 3 hari. Hari pertama saya nggak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, sampai hari keempat saya nggak mati-mati. Saya telepon, Pak saya belum mati. Marah betul. Nah lalu saya beri penjelasan, Pak begini, itu Nabi Muhammad SAW sebelum dia datang Nabi Isa sudah bilang. Itu kan menurut versi Al-Quran, bukan versi Al-Quran, menurut Bible Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Itu jelas sekali. Penolong dan penghibur dalam kamus Yahudi asli itu adalah Ahmad bin Abdullah. Makanya belajar bahasa Ibrani supaya nggak ditipu oleh Yahudi. Jangankan orang Kristen, Tuhan saja Yahudi tipu. Loh, iya dong. Kita umat Islam ini menuntun supaya kembali kepada fitrah. Makanya saya bilang, saya ikhlas jangankan regu tembak, tank lapis baja untuk tembak saya. Kuburan itu kan cuma transit. Kalau mati dalam perjuangan dakwah, Allahu Akbar. Nabi-nabi juga begitu. Nabi Yahya dipancung oleh Herodes. Nggak pernah kecut. Saya orang yang bukan bicara Islam hanya di mulut atau di kepala, tidak. Islam saya di dalam dada. Sehelai rambut kata Allah, kalau belum kehendak Allah saya mati, insya Allah. Imam di masjid biasanya kecil dan kurus karena tidak dapat gaji, kasihan. Tapi kalau yang paling gendut dan paling mahal HP-nya, itulah Pak Pendeta. Karena pendeta digajinya besar, makanya tidak mau masuk Islam. Udah, saya kan bekas pendeta jadi tahu.
Saya banyak membaca Umar bin Khattab punya kisah. Allah senang kalau pejuang-pejuang Islam itu mengikuti zaman. Islam itu kan bukan agama yang stagnasi, bukan agama yang gampang diputar-putar oleh kafir, bukan. Bukan. Tapi Islam itu adalah agama yang dewasa, yang mampu membaca realita dan kemudian tidak hanyut oleh realita. Islam begitu. Nabi Muhammad tidak pernah mengecap pendidikan formal. Jago soal ekonomi, jago soal teknik, jago dalam strategi perang, jago dalam politik, semua dia jago. Nah, kita pengikutnya harus jadi itu. Orang kafir Yahudi dan Nasoro itu walan tardo ankal Yahudu, walan Nasoro hatta tatabbiya millatahum. Mereka paling senang kalau umat Islam itu nggak berpendidikan. Belanda punya mau-mau yang begitu, kolonial, penjajah. Supaya kenapa? Supaya gampang ditukar dengan Indomie. Jadi saya mau kasih tahu, masalah Indomie saya mau kasih tahu. Orang yang murtad dari Islam bukan karena Indomie, memang dirinya suka murtad. Indomie itu kan ada cap, ada tulisan Arab, halal. Ada cap Majelis Ulama Indonesia, berarti halal. Kalau pendeta datang bawa Indomie, bilang sama Pak Pendeta kurang ini, 1 kontainer lagi. Tapi jangan murtad. Ya memang karena kita suka murtad juga, begitu kira-kira. Jadi tidak ada alasan tentang Indomie itu, enggak. Buktinya kami berani melepaskan diri dari Kristen dan masuk Islam tanpa ada gaji. Enggak perlu cari-cari materi. Kalau hanya mau cari uang, rugi dong. Kalau hanya mau cari kesempatan untuk supaya dapat uang, rugi. Masuk Islam rugi. Rugi. Kalau hanya mau cari finansial, saya sudah digaji dan sekarang kalau sudah tanya berapa gaji saya? Gaji saya 1 bulan 30 hari. Mana ada ustadz digaji? Enggak. Saya hanya berharap ridha dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Obama presiden Amerika, Allah yang kasih makan. Mubarak yang masih kepala batu itu juga Allah yang kasih makan. Hidup cuma sementara kok. Yang Allah nilai adalah amal soleh kita. Apa yang kita buat di dunia. Itulah sebabnya kalau orang Islam sholat, saya pelajari ya, saya tiap kali wudhu, saya dari dulu kenapa harus basahin tangan? Oh, mengingatkan kita supaya jangan nyolong kotak amal. Itu satu. Kalau kepada pemerintah, jangan nyolong uang rakyat. Kepada DPR begitu juga, jangan nyolong uang rakyat, kira-kira begitu. Nah apa-apa. Ini kebenaran, nggak usah sembunyi. Jadi ustadz ya harus begitu dong. Saya punya satu keyakinan, waktu saya masih Islam, teman saya Pendeta Imbir dan Pendeta Andris itu katakan begini. Hei, pikir apa? Ente yang pikir. Kalau masuk Islam, kamu dipecat, habis gajinya. Kamu masih muda ya. Pikir dulu, karena kamu terlalu banyak belajar filsafat, makanya kamu gila. Saya masuk Islam, saya katakan tidak. Saya harus masuk Islam. Kamu kalau masuk Islam pasti tidak punya gaji lagi. Dan jabatanmu pasti diambil orang. Oh silakan. Ada UKIP 5 tingkat di Sorong sana, itu saya yang dirikan. Saya tinggalkan, orang lain yang pimpin sekarang. Jadi saya sarankan kepada kalau ada mu'alaf di sini, jangan masuk Islam tahun 80 sampai hari ini nggak hafal Al-Fatihah. Kalau kita masuk Islam, berikan wacana, berikan nuansa baru di dalam Islam, bahwa kita benar-benar mendapat petunjuk. Bukan karena saya doktor, bukan. Tapi karena saya disiplin, mau belajar. Mengapa orang lain boleh, saya nggak boleh? Makanya waktu saya masuk pesantren di Bandung, itu kiainya bilang begini, Pak Yahya, di sini kami segan menerima Bapak. Kenapa? Bapak kan S3. Woi, S3 saya itu bukan dari Madinah, itu S3 kafir. S3 filsafat. Saya bilang penerbit kenapa ditaruh-taruh doktor di situ? Nggak usah. Ditaruh ustadz lebih mulia. Amin ya robbal alamin. Tidak Pak, kita hargai Bapak. Iya, tapi bukan doktor dari Madinah itu. Baca Al-Quran saja saya masih kaku. Tidak Pak Kiai, saya mau belajar. Begini Pak Yahya, di sini ini anak umur 11 tahun. Enggak apa-apa. Kita mau belajar enggak usah malu, enggak usah gengsi. Kalau mau bodoh terus ya gengsi aja. Tidak pernah malu saya. Saya tanggalkan. Pendeta-pendeta yang masuk Islam di dalam surat Al-Maidah 83 sampai 84 begitu jelas. Wala tajidana aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasakh. Jadi kabi anna minhum gisina wa rubbana wa anahum la yastagfirun, dan tidak menyombongkan diri. Wa idzan zami'u ma unsila ila rasuli ra'yunahum tafidu minat mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Mereka tidak menyombongkan diri, dan lihatlah mata mereka mencucurkan air mata dan mengakui kerasulan Muhammad. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu, pada waktu itu belum ada kiai, belum ada ustadz, baru 1 muslim. Calon Islam baru 1, muslim baru 1, Nabi Muhammad. Belum ada kiai pada waktu itu. Datanglah Siti Khotijah mengatakan kepada Rasulullah, mari pergi ke paman kita. Siapa pamanmu? Pendeta Waroka bin Nawfal. Pendeta Waroka membuka kitab Taurat Musa, membuka Injil Isa, membuka Zabur Daud, dan mendapatkan inilah Ahmad, Nabi Muhammad yang kami tunggu-tunggu, yang telah dinubuatkan, dirisalahkan puluhan ribu tahun oleh seluruh nabi-nabiullah. Langsung
dikatakan oleh pendeta Waraka bin Naufal, inilah nabi yang kami tunggu. Sudah, saya sudah cukup sampai di sini, biar dicabut nyawa saya oleh Tuhanku. Aku sudah melihat nabi yang terakhir, dan belum terhapus di kitab perjanjian lama Kristen. Di buku saya jelaskan semua tentang Nabi Muhammad, mengungkap kebenaran Rasulullah. Profesor-profesor di Manado, bekas mantan dosen saya, mengatakan begini, ya, kamu kalau sudah masuk Islam, tolong jangan dibongkar-bongkar rahasia gereja. Astagfirullahaladzim. Saya bilang justru saya mau bongkar, karena saya tidak ada urusan dengan orang Islam dan orang Kristen. Tidak ada urusan teken kontrak saya dengan Allah. Saya memang dari keluarga memang keras, disiplin dan kritis. Kalau saya anggap itu benar, saya akan pertahankan sampai masuk liang kubur. Di Madura saya pernah diundang di Belega, Sampang sana. Dari Sampang masuk pasar, masuk dalam sekali. Waktu itu acara haulan. Nah di situ ada banyak kubur. Ada salah satu teman Ustadz bilang begini, Pak Yahya, apa? Ente pergi ke kubur itu, ente bilang sama kiainya, Pak Kiai minta berkah. Itu kiai besar yang mati. Allahu Akbar. Saya bilang, bukankah minta sama Allah? Tidak apa-apa, minta sama Pak Kiai supaya kamu jadi kiai besar. Saya bilang nggak mau, sedangkan Yesus saya sudah tolak. Bahaya sampean. Bilang sama saya, bisa bahaya sampean. Oh tidak bisa, sampai sekarang imanku hanya kepada Allah. Tidak mau saya ikuti selain daripada Al-Quran dan hadis. Itu prinsip. Saya tidak pernah mencari-cari muka. Saya suka yang namanya kebenaran, saya angkat, to revive the truth, to bury the patient, mengangkat kebenaran dan menguburkan segala yang tidak benar. Pertarungan ini nilainya nanti mati. Kemarin saya lihat Ibu Haja Ainun Habibi, waktu dia mati tidak bawa harta, cuma dibungkus dengan kain kapan, padahal bukan main hartanya Pak Habibie di Jerman. Nah pada waktu saya pendeta, teman saya Lambertus pendeta mati, dasi kupu-kupu, jas all England, sepatu pentofel mengkilat. Pokoknya ditotalin deh, dari ujung rambut sampai kaki 27 juta. Begitu dikuburkan, ya sudah, itu kan akan sama dengan muslim-muslim KTP mampir dulu, dansa dengan malaikat maut di neraka sana. Itu makanya pakai jas. Saya biar saja lahir telanjang, mati dibungkus kapan, yang penting masuk surga. Jadi kalau orang tanya kenapa masuk Islam, ya karena mau masuk surga. Hidup cuma sementara kok. Apanya? Saya bukan masuk barisan keras. Kalau saya pakai jenggot bukan berarti saya dibagi barisan keras, bukan. Saya buka hadis, Rasul sholat, kemudian melihat ada sahabat si fulan yang bergelantungan bidadari di jenggotnya. Bukan berarti saya ikut-ikutan masuk grup ini, grup itu. Enggak. Nanti kalau Islam sudah diganggu di satu negara, lalu diminta oleh kiai-kiai, mana pemuda-pemuda muslim yang siap perang? Insya Allah saya juga angkat tangan. Itu baru kita perang dengan satu sop, dengan kelompok. Tapi kalau hanya di Indonesia ini, saya mau kasih tahu, orang-orang kafir itu paling senang kalau umat Islam berbuat anarkis. Supaya kenapa? Supaya panjang khotbahnya Pak Pendeta di gereja. Jadi tidak usah, jangan ditanggapin. Itu kan hanya beberapa, lalu setelah terjadi, kita dengan kita diadu. Saling sesama muslim saling menuduh, padahal dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas, sesama muslim itu tidak boleh saling menuduh. Seperti memakan bangkai saudaranya. Ini nggak perlu. Tenang, generasi muda belajar pintar-pintar. Dan ada kelompok 1-2 orang datang, ente lempar bom, ketemu bidadari 12 di sana, nggak benar itu. Mau masuk surga, muslim yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa, yang tidak puasa, yang namanya muslim masuk surga. Cuman prosesnya beda. Yang sholat memang langsung, yang tidak sholat yang di belakang-belakang pohon-pohon sana itu itu pasti itu. Yang masuk masjid nak mau di depan, maunya di garis belakang, nah itu surganya agak mampir sedikit. Nanti sudah babak belur, sudah benjol-benjol baru masuk. Kalau orang Kristen bilang saya gila, orang Kristen bilang saya stres, itu pendeta gila, saya tidak marah. Karena waktu saya masih pendeta ditanya mana Tuhan, itu di dinding. Waktu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung, saya tanya sama orang gila, mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Jadi kira-kira siapa yang gila? Saya yang tunjuk ke dinding atau gila yang tunjuk ke atas? Nah berarti waktu saya masih pendeta, saya lah yang gila. Jadi yang tepat tuduhan terhadap kami bukan gila. Mu'alaf di dunia ini yang masuk Islam bukan gila. Kami baru sembuh dari gila, begitu. Jadi saya tidak pernah marah. Saudara jangan pikir bahwa Kristen dengan Kristen itu sama dengan umat Islam. Tidak. Orang Kristen dengan Kristen itu tidak rukun, tidak damai. Gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan. Gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta Katolik. Kenapa? Karena masing-masing pendeta mempertahankan omset income. Dia pimpin 100 kepala keluarga, rata-rata kalau satu keluarga 1 juta gajinya, berarti income pendeta tiap bulan 10 juta. Karena 1/10 dari gaji bayar ke Pak Pendeta. Makanya gereja dari zaman berdirinya sampai hari ini, gereja tidak pernah aman. Nah itu. Jadi kita sebagai umat Islam, saya masuk masjid, tidak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah. Jadi saya dalam hal ini, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya adalah orang Islam. Dan saya berjuang berdakwah, tidak ada urusan dengan manusia, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin Bapak kenal komisaris polisi di Polda, Husein, Kompol Husein. Pernah ngundang saya Pak ceramah di Polda Jatim. Beliau bisik sama saya, Pak Yahya, apa? Kalau ceramah di sini pelan-pelan. Kenapa Pak? Di sini banyak polisi Kristen. Saya tahu ente tidak ada nat kalau bicara. Oh iyalah, saya siap Pak Husein, pelan-pelan. Begitu saya ceramah, ya ini kebenaran. Saya katakan, polisi-polisi Kristen di Polda Jatim ini nanti kalau mati masuk neraka. Oh stop. Nah, memang betul. Kenapa sih? Ini kan kebenaran. Apa urusannya? Silakan, saya sudah katakan, silakan. Saya sudah siap menghadapi apapun resiko. Saya jamaah jangan bela, biar. Supaya orang tahu bahwa inilah kebenaran. Umar bin Khattab sudah tidak ada, tapi generasinya tetap ada. Kalau dia pakai pedang, saya tidak pakai pedang. Saya pakai akal, saya pakai ilmu, saya pakai sains, ilmu pengetahuan. Mari. Justru saya sayang, ayo kembali. Masih di dunia, karena kalau saya tidak sampaikan kebenaran ini, kalau saya mati, Allah katakan, hei, masih kurang. Mungkar, ya baik ya Allah. Nakir, ya baik ya Allah. Hajar tu Muhammad Yahya. Ada yang dia sembunyi waktu dia berdakwah. Ini, jadi tidak ada urusan dengan manusia. Saya pernah di Kendari, ceramah, Masjid Al-Akbar, di sebelahnya ada gereja Gap Sultra. Hanya beda dinding. Kebetulan pendeta yang di sebelah itu teman saya waktu kuliah, Wilson. Saya bilang pendeta Wilson yang nonton saya ceramah itu masuk neraka. Wilson ketawa. Hahaha. Datang Kasat Intel. Kasat Intel itu orang Manado, AKP Tinduku. Kasat Intel Polres Kendari. Prospek tanya, datang ke hotel. Polisi-polisi datang sama saya, yang sersan-sersan. Ustadz apa? Ustadz pulang. Komandan saya bersenjata, dia marah sama Ustadz. Allahu Akbar. Mana komandan? Suruh ke sini supaya saya Islamkan, begitu. Datang, Assalamualaikum Ustadz. Saya tidak balas, karena belum disunat, kan begitu. Nggak saya balas. Silakan komandan duduk. Allahu Akbar. Ustadz apa? Ustadz saya ceramahnya bagus sekali, saya mau mengerti. Tapi Ustadz bilang pendeta saya masuk neraka, itu yang membuat saya tidak senang. Itu maksud Ustadz apa? Begini, jangankan pendeta Bapak, sedangkan Bapak biar jenderal 100 bintang juga neraka. Saudara tidak tahu bahwa saya justru sayang. Pangkat jabatan kita di dunia ini hanya sementara, ketika mati habis semuanya. Dan ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran itu akan disiksa di dalam kubur. Ada ayatnya. Kalau tahu sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul amanu billah. Hai orang beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yakub, dan kepada Yakub, wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, wa Isa wa ma utiya nabiyyun, dan apa yang diturunkan Allah kepada Isa, Injil. Taurat Musa, Isa, Injil. Ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka, kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jelas bahwa orang Islam percaya kepada Injil. Makanya Nabi yang ke-24 adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya yang pantas tersinggung bukanlah orang Kristen, harusnya orang Islam. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Isa. Saya mau kasih gambaran. Ada orang kulit hitam, rambut keriting, hidungnya besar, kulitnya seperti salom ini, hitamnya. Tidak. Datang kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku dan mengaku, saya orang Cina. Saudara percaya nggak dia orang Cina? Tidak mungkin. Nah, begini. Yang kedua, dari Arab Saudi sampai di Pekalongan, masuk ke rumah-rumah Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada tukang foto. Kenapa belum ada tukang foto? Karena zamannya masih kuno. Nah, kalau zaman Rasul masih kuno, bagaimana mungkin dengan Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Muhammad ada fotonya? Jawab itu semua pendeta saya sudah tanya, apa dia bilang? Kami tetap beriman. Bukti kepalsuan ada. Nah, waktu saya masih pendeta, saya bilang begini, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana ini? Ada nabi yang, ada ayat yang belum sempat ditulis, lalu saya tulis di belakang. Nabinya belum sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Ada ini, bukan tidak. Ada, palsu ini semua. Kasihan orang Kristen, harus kembali. Harus kembali. Allah menghukum orang di neraka bukan karena berbuat dosa. Semua manusia di dunia ini baik kafirin maupun mukmin ada dosanya. Tapi Allah menempatkan manusia di neraka karena kafir, ingkar, mungkar karena Allah. Dan orang masuk surga bukan karena dia suci. Kesucian adalah milik daripada Allah semata. Orang masuk surga karena dia mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Nabi Ibrahim datang, pengikutnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Waktu Musa datang, pengikutnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Waktu Isa datang, Bani Israel mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad datang, bukan kepada satu kaum, Islam bukan agama orang Arab. Di Jakarta sana justru banyak Arab Bahlul. Banyak, masih minum bir. Jadi waktu kejadian TKI di sana, saya banyak sekali SMS dari orang kafir dan teman-teman dulu waktu pendeta. Pak Yahya, itu kamu lihat di sana, di Arab Saudi TKI dianiaya. Oi, saya jawab, Islam tidak ada hubungannya dengan orang Arab. Islam itu adalah kesucian dari Allah yang kebetulan turun di tanah Arab. Nabi yang menerima kebenaran itu adalah kewarganegaraannya Arab. Andaikan turun di Pulau Jawa, maka Al-Quran dipakai dengan bahasa Jawa. Tidak rasional tuduhan Anda. Dan kalau begitu, di negara-negara manapun banyak yang terjadi. Bahkan lebih daripada penganiayaan di Arab. Tapi ketahuilah, yang melakukan itu adalah manusia. Semua orang berdosa. Saking lemahnya teori Bible Kristen, maka dihadirkanlah simbol-simbol fisik. Manusia disiksa, supaya apa? Nurani manusia runtuh. Dan di saat runtuh, disitulah fanatisme timbul. Kalau tidak mempan lagi, gereja punya strategi lain. Lagu, nyanyian. Sudah, saya bekas pemimpin jadi tahu bagaimana supaya jemaat itu bertahan. Tapi ini adalah kebohongan. Di dunia, oke, karena menghormati sistem pemerintahan, sudah, iya saja. Tapi umat Islam yang bukan dari kafir jangan ikuti seperti saya. Saya mau katakan, yang mengerti rahasia negara, pejabat negara. Yang mengerti rahasia politik adalah politisi. Yang mengerti rahasia masak adalah koki. Yang mengerti soal kafir adalah mantan kafir. Jangan ikuti. Ini bukan keras, bukan fanatis untuk mensupport supaya kita melakukan anarkisme. Bukan. Tujuan ini supaya kita mempertahankan Rasulullah SAW. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Jadi jangan sampai direndahkan oleh sikap kita yang tidak Islami. Itu. Kalau kita sudah yakin Islam benar, biar aja. Percaya sama saya, Islam mudah disalahkan. Kenapa? Karena kelemahan-kelemahan Muslim KTP. Tadi baru saya gunting rambut di Kapsalon situ, saya naik beca, ada tukang beca pipis nggak tanpa cebok. Tanya beca saya, Mas berhenti dulu. Balik, itu siapa? Dia agamanya apa? Sama-sama Pak, Islam. Sini. Islam punya aturan main. Jangan pipis sembarangan. Ente kalau mau pipis harus cebok. Kenapa saya katakan begitu? Kami orang yang bergerak front terdepan, berjuang atas nama Islam. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kalau di Kristen saya keras mempertahankan argumen ketuhanan Yesus, sebaliknya. Sekarang saya lebih keras mempertahankan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam ini benar. Sedangkan di kafir saya keras, apalagi sekarang. Keras, tegas, itu yang diinginkan oleh Allah. Silakan orang tidak ingin, silakan. Banyak jalan bisa ditempuh dengan hukum. Saya tidak perlu pakai TPM, tim pengacara muslim. Tidak perlu. Yakin, kalau rizki, jodoh, dan maut itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah belum kehendaki, tidak bisa terjadi. Saya jadi Islam, bisa memeluk, mengucapkan syahadat. Bukan pindah agama. Kembali kepada fitrah. Al-Quran cukup jelas. Alastu bi rabbikum qulubala syahidna. Hai Ruh, hai Rohim, hai Janin. Kata Allah, katakanlah bahwa kami adalah Tuhan. Katakan, tanya sama orang-orang kafir itu. Ente lahir dari kandungan ibu atau dari batu? Kalau lahir dari kandungan ibu berarti kamu dulu muslim, fitrah. Makanya dalam Islam tidak ada anak haram. Bukan main sucinya ajaran Islam. Islam itu agama para profesor. Jadi kalau orang lemah dan tidak bisa mengamalkan Islam secara sempurna, secara kafah, karena dia tidak mengerti isi Al-Quran, begitu. Saya bukan ahli bahasa saya bahasa Al-Quran. Apa yang Al-Quran bilang saya sampaikan. Kebetulan masih banyak orang di Indonesia ini yang sembunyi-sembunyi. Nah biar saya jadi korban, saya yang terus terang bicara. Ini Al-Quran bilang. Makanya masjid kan pakai toa. Gereja nggak pakai toa. Apa bedanya? Karena di masjid supaya Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Ayya ayunas. Ya ayuhainas. Ya seluruh manusia. Jadi agama apapun dengar gitu. Kalau gereja nggak pakai toa, karena di dalam memang omong kosong.